Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Karnila Rusman, NIM 1965142058. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang teori administrasi publik yang membahaskan tentang OPA, NPM, NPS, Good Governance, dan Sound Governance. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang All Public Administration atau OPA. All Public Administration pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat dan Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu muncul konsep All Public Administration yang memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan dengan netral dan profesional. Adapun kelemahan dan kelebihan All Public Administration, yang pertama, gaji dan tunjangan kerja. Yang kedua, kebijakan terpusat dan tujuan tunggal. Yang ketiga, struktur tersusun secara hierarki. Adapun kelemahannya, yang pertama, sesuatu yang diterjemahkan secara politis dan tercantum dalam aturan. Yang kedua, diskresi kebijakan terbatas. Dan yang ketiga, sistemnya kaku. Yang kedua, Neo Public Management atau NPM. Neo Public Management atau NPM merupakan paradigma baru pada tahun 1990. Istilah NPM pertama kali dikemukakan oleh Christopher Holt. NPM biasanya dikawakan dengan All Public Management atau OPM. Konsep NPM muncul pada tahun 1980-an, digunakan untuk melukiskan sektor publik di Inggris dan Selandia Baru. Asal NPM berasal dari pendekatan atas manajemen publik dan birokrasi fokus dari NPM sebagai sebuah gerakan pengadopsian keunggulan teknik dan manajemen perusahaan sektor publik untuk diimplementasikan dalam pengadministrasiannya. Adapun kelemahan dan kelebihan NPM, yang pertama, kelebihannya itu mengadopsi nilai-nilai manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua, mulai fleksibel karena sudah mulai menjalin kemitraan dengan sektor swasta. Adapun kelemahannya, yang pertama, berorientasi pada hasil bukan pada proses. Yang kedua, masyarakat dianggap sebagai klien sehingga berorientasi pada keuntungan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang Neo Public Service atau NPS. Prinsip-prinsip atau asumsi dasar dari pelayanan publik baru. Yang pertama, melayani warga negara bukan pelanggan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan publik. Dan yang ketiga, kewarganegaraan lebih berharga atau bernilai daripada kewirausahaan. Adapun kelebihan dan kelemahan dari NPS, yang pertama, kelebihannya yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat, dan yang kedua, berlandaskan demokrasi. Adapun kelemahannya, yang pertama, NPS terlalu mensimplifikasikan peran pemerintah pada aspek pelayanan publik. Dan yang kedua, prinsip-prinsip NPS masih terlalu abstrak dan perlu dikonkretkan lagi. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang good governance. Menurut bahasa, good governance berasal dari dua kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu good yang berarti baik dan governance yang berarti tata pemerintahan. Dari pengertian tersebut, good governance dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, atau pengelolaan atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Good governance didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. Adapun prinsip-prinsip dari good governance, yang pertama adalah transparansi, dan yang kedua peduli pada stakeholder, yang ketiga berorientasi pada konsensus, yang keempat kesetaraan, yang kelima efektivitas dan efisiensi, dan yang keenam akuntabilitas, yang ketujuh visi strategis, yang kedelapan partisipasi masyarakat, yang kesembilan tegaknya supremasi hukum. Adapun yang kelima yaitu sound governance. Konsep sound itu biasa diartikan layak, pantas atau ideal dalam konteksnya. Dalam pepatah Jawa disebut empan papan. Sound governance pada prinsipnya juga memberikan ruang bagi tradisi atau infokal lokal tentang bagaimana negara dan pemerintahan harus ditata sesuai dengan kebiasaan, budaya dan konteks lokal
Tentu ukuran universal tentang kesejahteraan rakyat dan penghormatan hak dasar harus tetap ditegakkan. Sound governance harus hadir untuk melengkapi kegagalan konsep good governance yang sudah berlaku selama ini. Dampak dari pengingkaran ini adalah banyaknya variabel yang sebenarnya sangat penting. Tidak masuk ke dalam hitungan variabel yang absen itu adalah kearifan lokal. Ruang kosong inilah yang coba diisi oleh sebuah paradigma baru yang disebut sound governance. Baiklah, itulah tadi penjelasan yang saya bawakan tentang teori administrasi publik. Sekian dan terima kasih.